ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Ya, mohon izin bertanya, bagaimana bila pada waktu membeli minta diskon, Ustaz? Atau potongan, apakah itu dikategorikan dalam melebihkan dalam ukuran sukron? Ya kita kadang-kadang jual beli kan ada diskon gitu. Itu Ustaz. Dari Pak Bapak Budianto. Ibu, bagus. Terima kasih Pak Budianto, bagus pertanyaan Pak Budianto ya. Oke, tidak ada persoalan. Ada diskon mau dilebihkan apa namanya? Ada apa namanya? Tester ya. Kalau beli buah-buahan kita duku ya tester gitu ya. Tapi jangan pula Pak Erwin, silakan Pak tester, Masya Allah dimakan sampai 3 kilo pula di situ, jangan ya. Tester itu tentu sesuai dengan yang lazimnya. Sebenarnya Pak Erwin, hati kita pun sebenarnya ditanya hati kita bisa menjawab gitu ya. Karena hati itu biasanya nggak bisa diganggu-gugat, karena dia pada dasarnya fitrah. Ya kan? Cuma kan manusia ini suka mengakal-akali gitu Pak Erwin ya. Sudah jelas pun sekarang mau diakal-akali juga gitu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau itu adalah apa namanya? Saya sudah katakan tadi di awal. Dalam kaedah di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, halal jual beli. Atas nama jual beli halal. Dan Allah mengharamkan riba, jelas riba haram. Dalam berjual beli ada kaedah yang Allah katakan di dalam Al-Quran antara minkum. Ridho yang penjual, ridho yang pembeli. Ini yang pembeli, ridhonya luar biasa karena minta dilebihkan, tapi yang penjual terpaksa untuk menambahkan. Itu masalah. Itu yang masalah. Jadi kalau seandainya ada keridhoan di sana, maka insya Allah dibolehkan. Itu syaratnya. Misalnya Bapak beli 10.000, lalu jual 15.000, ada tawar menawar jadi 13, jadi 14, boleh. Jadi Pak Ustadz kalau begitu kita harus fix price seperti di mall-mall, nggak mesti. Ya, tapi adanya saling antara minkum, baik penjual dan pembeli saling meridhoi. Ya, jangan seperti kisah kita penjual ikan tadi Bapak Ibu, ya karena begitu pandainya ibu itu untuk minta ditambahkan, tambahlah seketik saja. Akhirnya dia menambahkan tapi dengan terpaksa. Ini tentunya inilah yang dikecam di dalam ayat kita. Tapi kalau dia buat ada testernya, ini ada diskon, ada segala macam, boleh. Jual telur, dia pilih, dia beli dalam sekian dus, lalu dia pilih yang lebih besarnya ini harganya 42, yang ini ada 40, yang ini 38, boleh, sah-sah saja. Ya, itulah yang dibenarkan tentang perniagaan. Bapak Ibu, orang yang berniaga, berjualan, itu pasti orientasinya untung dan dibolehkan. Itu sebabnya Nabi Muhammad peniaga. Para sahabat semuanya, perniagaan para sahabat itu Bapak Ibu, itu levelnya multinasional, luar negeri, bukan domestik, dalam negeri Saudi Arabia saja. Mereka melakukan perniagaan pada musim panas ke daerah Syam. Syam itu dalam peta dunia sekarang adalah Palestina, Yordania, Lebanon, dan satu lagi Suriah yang bergolak. Itu pada musim panas. Kalau musim dingin, perniagaan mereka ke Yaman, ke Son'a. Jangan ada bayangan dalam kepala kita bahwa para sahabat itu kerjanya masjid, musola, rumah. Masjid, musola, rumah, sesekali berjihad. Nah, waktunya berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Waktunya mereka mengabdi kepada Allah di masjid. Waktunya mereka berniaga, Masya Allah. Itulah yang mengakibatkan bahwa rata-rata para sahabat-sahabat yang mulia itu adalah konglomerat. Mereka yang tapi itu harta hanya ada di tangan. Mudah untuk menginfakkannya. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, coba praktekkan nanti. Yang menjual misalnya sayur itu 1 ikat 10.000. Lalu Pak Erwin nawar, berapa Bu 1 ikat? 10.000 Pak Erwin. Bisa nggak kalau 15.000 saya beli? Kalau begitu cara nawarnya ada jamin Pak Erwin. Kalau begitu Pak Erwin menawarnya, insya Allah dijamin. Ya karena mungkin sekalian berinfak, bersedekah karena musim corona kan. Ada seorang ibu-ibu jual apa namanya air tebu ya. Air tebu berapa satu mangkok Bu? Rp5.000. Mereka ini datang karena memang bermaksud untuk bersedekah karena selama COVID tidak beruntung perniagaannya, sering bawa balik pulang tebunya gitu ya. Gimana berapa Bu harganya? 5.000. Gimana kalau 20.000 Bu katanya kan? Lalu ditawar oleh yang satu lagi. Enggak usah 20.000 Bu, 50.000 aja ya satu
satu mangkok gitu kan, satu cup gitu. Akhirnya mereka beli, akhirnya berapa? 200.000. Akhirnya 200.000 mereka beli 3 mangkok itu ya. Lalu setelah mereka pergi dan mereka lihat ke belakang menangis sejadi-jadinya ibu tadi karena Masya Allah selama berpekan-pekan dengan kondisi pandemi ini lalu mendapatkan rezeki yang seperti itu, Masya Allah. Sentuhan hati yang seperti ini Bapak Ibu yang kita harapkan dalam kondisi ya, kemuliaan-kemuliaan yang seperti inilah, dan itu munculnya datangnya pada kondisi paceklik pandemi yang seperti ini. Allahu alam, nyambung atau tidak Allahu alam, Pak Erwin? Iya, nyambung, Ustaz. Jadi pada intinya kalau saya menyimpulkan ini yang penting tidak merugikan salah satu pihak. Nah, itu boleh ada diskon, yang penting tidak merugikan. Nah, kemudian ada yang menarik kata Ustaz tadi, itu permainan hati lagi, bukan permainan akal gitu ya. Dia menawar orang minta diskon, orang dicari lihat dulu orang. Kadang enggak ada jual beli dari pagi itu minta diskon kan. Baik, itu yang pertama Ustaz dari Pak Budianto. Yang kedua juga menarik nih Ustaz dari Pak Tukino. Pak Tukino ini kepala sekolah nih Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bisakah surat ini diimplementasikan untuk perdagangan waktu khususnya terkait dengan kedinasan? Jadi apakah ada implementasinya dengan kedinasan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Bagus Pak Erwin, bagus nih Pak Tukino, Masya Allah luar biasa ya. Jadi memang ada pendapat di kalangan ulama bahwa walaupun background atau asbabun nuzul surah kita ini diturunkan merespon pelaku-pelaku pasar di Madinah yang banyak sekali melakukan kecurangan, lalu turunlah ayat ini untuk menjadikan treatment. Di kalangan ulama berkata, ini kecaman terkait dengan kecurangan penipuan, tidak hanya yang dibidik, yang dimaksud adalah yang curang dalam perjualbelian saja. Ketidakdisiplinan, kecurangan dalam kecurangan dalam yang lain-lain, apapun model bentuk kecurangan itu juga masuk yang disindir dalam ayat ini. Sehingga Bapak Ibu, dalam kaidah menafsirkan Al-Qur'an ada satu kaidah yang disebut para ulama. Apa dia? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ungkapan yang ada dalam Quran jangan dilihat sebab khusus yang diturunkan ayat itu, tapi lihatlah dari keumuman lafaznya. Sebab khusus turunnya ayat ini merespon perilaku para peniaga di pasar di Madinah yang banyak sekali kecurangan. Tetapi umumnya lafaz ini itu adalah mengecam seluruh yang atas nama kecurangan dalam bentuk apapun modelnya. Oke, untuk menerjemahkan apa kecurangan dalam kedinasan, Pak Tukino jauh lebih paham dari saya. Karena saya sebagai dosen biasa tentu tidak mengalami itu. Apapun model kecurangannya, ya masuk yang dikecam di dalam ayat ini, wailun lil mutaffifin. Neraka wail atau celaka bagi mereka, atau kecelakaan bagi mereka yang curang. Allah alam, Perwin. Iya, baik-baik. Jadi artinya Pak Tukino sangat mungkin dan sangat bisa kecurangan itu dilaksanakan dimanapun posisi kita. Jadi tidak hanya, kata Ustaz tadi, tidak hanya di perdagangan, di tempat lain pun ulama tafsir menjabarkannya bisa saja terjadi. Apalagi di kedinasan. Ini berkaitan dengan orang lain lagi tuh Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Mary Maidona. Bagaimana menghadapi orang yang tidak mau bayar hutang? Ini walaupun hutang begini, bagaimana menghadapi orang yang tidak mau bayar hutang, Ustaz? Baik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ya, Ibu yang bertanya bukan hanya Ibu ini, banyak sekali ketika kita posting pembicaraan tafsir ini, lalu di antara beberapa pertanyaan ini yang sering pertanyaannya. Mungkin bisa saja melalui pengalaman ibu kita ya. Waktu seseorang mau minjam, itu lidah dengan giginya jauh lebih lunak giginya gitu Pak Irwin. Tapi ketika mengembalikan, susah amat, seperti kita pula yang minta-minta, itu kata ibu tadi ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak dilarang untuk berhutang, tidak dilarang untuk meminjam. Yang tidak boleh apa Pak Irwin? Yang tidak boleh adalah tidak membayar hutangnya, tidak membayar pinjamannya. Oleh karena itu dalam kaidah hadis dari baginda Nabi Muhammad mengatakan al-mu'minuna inda syurutihim.
orang mukmin itu tergantung perjanjiannya. Yang berjanji bayar adalah di awal bulan, ya bayarlah. Kalau sudah datang awal bulan, bayarlah. Kalau itu adalah di luar. Itu sebabnya ibu yang bertanya, mohon maaf, itu sebabnya di dalam Al-Quran ada satu ayat yang panjangnya ayat itu terpanjang di dunia. Satu halaman penuh. Itulah dia ayat yang terkait dengan pinjam meminjam, hutang menghutang. Ayat 282 dari surah Al-Baqarah. Mohon diluruskan Bapak Ibu ya. Kalau salah saya menyebutkan ayat 282 dari surah Al-Baqarah. Satu lembar penuh itu adalah satu ayat. Dan isinya itu terkait dengan hutang-hutang pinjam meminjam. Ada apa yang dimaksud dalam ayat itu? Yang dimaksud dalam itu kalau minjam, berhutang, atau mungkin kerjasama dalam bidang finansial, keuangan, jangan lupa catat. Di dalam catatan itu ada saksi-saksi, kemudian kapan mau dibayar, kalau tidak dibayar bagaimana. Itu semuanya bersesuaian dengan hadis yang disebutkan bagi Nabi Muhammad, innal mu'minina fi syurutihim, orang beriman itu terkait dengan syaratnya. Bapak Ibu, atau perjanjian mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi mungkin dalam kondisi tertentu tidak bisa membayarnya, atau sudah jatuh tempo tidak juga nampak tanda-tanda untuk membayar. Maka sang peminjam terbukalah, sampaikan dengan terus terang, minta pendapat, dan itu jauh lebih ini tidak membuat pula renggang silaturahimnya, tidak bersapaan lagi, padahal ya memutuskan silaturahim ini adalah sesuatu yang dilarang. Ya, yang diperintahkan adalah untuk saling menguatkan silaturahim. Jadi inilah adab-adab di dalam kita bermuamalah yang patut dan mestinya untuk menjadi perhatian kita. Terkadang Bapak Ibu, karena saudara, kawan, tidak usah tetap lain, ingatan itu terkadang 1-2 hari masih ingat, tapi sudah 1-2 bulan, 3 bulan, oleh karena itu penting untuk menjalankan arahan-arahan yang ayat terpanjang tadi itu, sehingga meminimalisir tindakan preventif sebelum terjadi. Allahu a'lam. Pak Erwin, itu yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih Ustaz. Memang benar Ustaz, Al-Baqarah 282. Dan memang kalau kita baca ayatnya, memang di sini menjelaskan tentang hutang piutang ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang pada waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, faktubuhu. Jadi Bapak Ibu, Bu Mary yang bertanya, ini bagaimana menghadapi orang yang tidak mau bayar hutang? Ingatkan dia dengan ayat ini. Minimal engkau WA pakai Japri. Ya? Pak Erwin, ya. Kalaupun yang bersangkutan sudah meninggal, Pak Erwin, ya. Itu belum selesai, Pak Erwin. Oh, belum selesai. Belum selesai. Sampai ke ahli warisnya. Itu tidak main-main ya, itu tidak main-main. Makanya ditulis Ustaz ya, makanya ditulis ya biar ahli waris tahu ya. Ditulis. Betul. Ya, Masya Allah. Iya, makanya Bapak Ibu mungkin di antara kita lupa juga kadang-kadang menulis hutang ini. Maka minimal nanti kita tidak tahu ini umur kita Ustaz ya. Wallahu ini kalau kita meninggal nanti minimal ada wasiat utang. Tolong lunasi utang saya sekian gitu. Tapi jangan membebani orang yang tinggal Ustaz. Banyak utangnya pada gaji kan. Baik Ibu, itu Bu Mary jawaban dari Ustaz kita, dan alhamdulillah beliau sampaikan juga dengan ayat Al-Baqarah 282. Baik, kita lanjutkan dari Bapak Bapak Dr. Alis Haji Samsul Bahri. Ini kepala sekolah juga Ustaz nih. Orang curang menakar sering dicontohkan dengan seorang pedagang. Saya punya pengalaman berkesan Ustaz, yaitu suatu kali dihampiri oleh sopir angkot. Waktu antri isi BBM di tempat pengisian BBM, Buya keluar isi BBM jangan dengan uang yang jumlahnya genap, seperti 50.000 atau 100.000, tetapi dengan uang ganjil. Nah, karena nanti ditipu kita gitu saya. Jadi bagaimana pendapat Ustaz tuh? Baik, Pak Erwin, ini menarik nih, ini menarik. Kenapa? Itu kan trik yang terbaca oleh Bapak tadi ya. Ya. Kalau ada sebagian tempat mengatakan kalau ngisi bensin mobil jangan 100.000, 500.000, jangan begitu. Full, jangan belum full karena dia bisa bermain. Allahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya
dalam undang-undang kita sudah ada terkait dengan ini. Di Dinas Pasar itu ada namanya bagian metrologi. Maka yang terkait dengan ukuran, takaran, timbangan, itu dengan secara berkala hadir pemerintah untuk menceknya. Tapi biasanya kan by order biasanya. Kalau nggak ada pengaduan, nggak ditimbang, nggak diuji kembali. Itunya ya Pak Erwin. Tapi kalau ada teman di bagian meteorologi di Kota Padang, itu biasanya kalau pom bensin yang ada di Kota Padang, saya selalu nanya, di manakah tempat pom bensin yang banyak curang atau mungkin yang nakal gitu bahasanya. Dia bilang kepada saya, memang kalau di tempat kota-kota besar yang banyak orang mengadunya mudah dijangkau oleh dinas, maka biasanya mereka sangat berhati-hati enggak. Tapi kalau sudah jauh ke tempat sana, mohon maaf Pak, saya mendapatkan laporan dari teman saya ini di sebuah daerah provinsi, sekian meter dari pom bensin itu ada di bawah pom bensin itu selang yang sampai 20 meter, ternyata sering habis terus pom bensinnya, telah dialirkan ke tempat lain. Lalu dijualnya dengan harga eceran, tidak lagi dengan harga pom bensin. Bahkan dia mengatakan miliaran, bukan per bulan, per hari. Miliaran per hari kerugian pengguna atau masyarakat dengan begitu. Masya Allah. Biasanya memang saya dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, Allahu a'lam tentang keakuratannya, tapi memang perilaku-perilaku ini dapat kita jumpai. Itu barangkali kalau di daerah-daerah yang mungkin jauh dari komplain, jauh dari dinas, yang sulit untuk dijangkau dalam takaran timbangannya. Bapak Ibu, kalau dalam undang-undang pemerintah sudah ada itu. Ya, bagian meteorologi di Dinas Pasar atau di kabupaten kota ada bagian penimbangan, bagian itu mengukur ya timbangan-timbangan, bahkan ya timbangan di pasar kalau ada aduan itu langsung dicek. Ada ini fasilitasnya. Cuma kadang kita ya nggak peduli terkait dengan itu. Tetapi ini adalah perkara yang sangat penting sampai-sampai Allah mengatakan satu surat dalam Quran, surah Mutaffifin. Ya, cara menyikapinya Bapak yang bertanya tadi, ya kalau ada waktu atau mungkin punya teman di dinas ini, ya silahkan saja dilaporkan, tentu pakai bukti, pakai atau minta klarifikasi dari pihak-pihak yang ya mestinya memang pemerintah hadir untuk memberikan ketenangan, kenyamanan kepada masyarakat. Begitu Pak Erwin? Ya, siap Ustaz. Jadi yang menarik juga pertanyaan dari Bapak kita ini Ustaz, Bapak Haji Samsul Bahri ini. Kan dia berkenaan dengan badan usaha atau perusahaan ini kalau seandainya tadi kecurangan itu. Apakah itu, tadi kan maksudnya apakah semua badan usaha nanti itu semuanya akan dicek kemudian artinya termasuk yang curang Ustaz? Pak Erwin, kalau orang-orang itu punya keyakinan dengan harinya berbangkit, maka isi penjara jadi kosong Pak Erwin. Iya. Itu sebabnya, Masya Allah, kalau keyakinan ini mengkristalisasi pada diri setiap orang, maka orang itu bukan takut dengan aturan, bukan takut dengan saksi, takut dengan hari berbangkit. Itu yang disentuh di dalam ayat kita ini, pendekatan yang diajak bicara adalah rohani. Bukan akal, bukan logika, bagaimana supaya banyak untung. Bapak Ibu, itu baru sekelumit yang kita baca, yang lihat. Belum lagi kita membicarakan tentang keberkahan pada anak-anaknya, keberkahan pada istrinya. Kenapa banyak sekali anak-anak yang nakal sekarang? Bisa saja itu dipengaruhi hal yang demikian. Kenapa banyak sekali istri-istri yang juga nakal gitu, atau suami-suami yang nakal? Bisa saja itu mungkin dipengaruhinya. Oleh karena itu ini kalau kita berbicara secara efek dominonya atau hal yang ditimbulkannya tentu jauh lebih jauh lebih bersangkutan. Jadi ya kan begitu Pak, kan repot itu kalau seluruh timbangan yang ada di pasar dicek gitu ya. Kalau pom bensin mungkin bisa dapat dihitung di sebuah kecamatan berapa pom bensinnya. Tapi kalau semua timbangan seperti timbangan gula, timbangan minyak segala macam, tentu ini merepotkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Nabi Yakub itu yang ia khawatirkan dengan anak-anaknya, keturunannya, bukan apa yang akan mereka makan di sekian tahun yang akan datang, tetapi yang ia khawatirkan siapa yang akan disembah oleh anak cucu saya ini. Kenapa? Karena inilah persoalan penting. Kalau sudah selesai itu aman. Kalau selesai dia yakin bahwa suatu hari dia akan dibangkitkan, itu akan muraqabatullah. Dia akan merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membuat dia tidak untuk curang. Allahu a'lam Pak Erwin. Ya, baik, terima kasih Ustaz.
Jadi alhamdulillah ini. Jadi artinya kembali lagi kepada sentuhan Allah kepada kita dalam surah Mutaffifin ini, yang disentuh adalah rohani kita, hati kita gitu ya. Baik, tadi ada juga pertanyaan dari Pak Budianto, Ustaz. Nah, ini Pak Budianto ini luar biasa ini. Bagaimana apabila kecurangan sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan lagi, Ustaz, agar tidak merugi di akhirat? Jadi orang yang sudah melakukan kecurangan di dunia, apa yang harus dia lakukan agar dia tidak merugi di akhirat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain kecuali kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Perwin ya, bukan bertobat dengan taubatan sambal lado. Kalau taubatan sambal lado ya ketika nggak berpihak pada dia bisa dia inikan kan. Tapi kalau udah hilang rasa pedasnya, dia curang lagi. Jangan begitu. Pertobatan itu insya Allah kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampuni orang yang menyekutukan dia, tetapi Allah akan ampuni segala selain itu. Kecurangan, penipuan akan diampuni oleh Allah. Caranya bagaimana? Menyesali itu, mengakui itu sebuah kesalahan, lalu berazam untuk tidak lagi curang, tidak lagi menipu, memperbaiki amalan-amalan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan pertobatan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Pak Erwin yang makan bakwan 3 bayar 2 itu. Makan bakwan 3 bayar 2 gitu kan. Mau dicari etek yang jual bakwannya udah meninggal barangkali gitu ya. Tidak ada cara lain kecuali bertaubat kepada Allah, dan itu diiringi dengan amal soleh, bersedekah, banyak ibadah dan yang lain-lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Pak Ustadz sudah bertaubat, alhamdulillah Pak Ustadz sudah beramal soleh. Saya bertanya berikutnya, Pak Erwin, pertanyaan kita berikutnya, apakah pertobatan kita yang kemarin itu sudah Bapak dapat terima edarannya atau konfirmasi bahwa tobat kita diterima? Belum ada sampai sekarang. Apakah amal soleh kita setelah itu, ibadah-ibadah kita yang mantap setelah itu, ada dapat SMS atau melalui WhatsApp malaikat mengirim SMS kepada Bapak Ibu bahwa amal solehmu telah diterima? Belum ada juga kan? Iya. Karena belum ada edaran bahwa dosa kita telah diampuni, belum ada edaran amal kita diterima. Itu sebabnya pertobatan kita masih tetap harus dilaksanakan. Itu sebabnya amal soleh kita masih harus dilanjutkan. Itu sebabnya pengajian Jumat malam ini Pak Erwin itu tidak boleh ditinggalkan. Karena belum ada jaminan surga belum di tangan. Belum ada jaminan dosa kita diampuni. Setuju Pak Erwin? Setuju sekali. Baik, terima kasih Ustaz. Termasuk kita ini belum ada jaminan masuk surga Pak Erwin. Ya betul. Karena jaminan masuk surga belum ada Bapak Ibu, maka hal yang menarik disampaikan Ustaz kita tadi adalah lanjutkan taubat kita dan perbanyak amal ibadah kita insya Allah ya. Tentu harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, jawabannya luar biasa sekali. Ini ada juga pertanyaan dari Bapak kita ini, Pak Poco ya. Ustaz, kalau membeli kendaraan secara kredit di leasing hukumnya bagaimana Ustaz? Itu. Jadi membeli kendaraan di leasing Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini kan sudah masuk teknis nih Pak Erwin ya. Mungkin lebih detailnya nanti adalah dengan Ustadz Ridho, kalau pada waktunya nanti Ustadz Ridho ada jadwal beliau nanti ya bersama kita Pak Erwin. Iya ada. Oke, tetapi mungkin secara singkat bisa saya jelaskan gambaran umum saja detailnya dengan beliau, karena beliau juga sebagai pengawas di Bank Nagari kalau salah ya Pak Erwin. Ya, Dewan Syariahnya. Dewan Syariah ya, Dewan Syariah pastinya ya dia banyak membahas seluk-beluk terkait dengan perbankan dan yang lain-lain. Tapi Pak, memang inilah yang terkait dengan pengadaan atau terkait dengan pembiayaan. Ini kan ujungnya nanti kredit atau pembiayaan lain-lain. Maka bagaimana akad yang memulai? Kalau akadnya di sini adalah bunga dan segala macam, jelas. Tadi sudah dijelaskan dalam ayat ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Alternatifnya barangkali Bapak Ibu, alternatifnya ada bank-bank yang syariah, ada bank-bank yang seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia sekarang ya, Bank Syariah Indonesia, ada Bank Muamalah, ada bank-bank yang lain, mungkin bisa dikonsultasikan terkait dengan bagaimana leasing ataupun bagaimana pembiayaan dalam
buat rumah, beli kendaraan atau yang lain-lain. Pada setiap bank-bank yang disebutkan tadi punya pengawas syariah. Kalaupun Bapak Ibu tidak puas dengan customer service-nya untuk menjelaskan tentang hal ini, maka bisa diminta nomor telepon dari pengawas syariah tersebut untuk berkonsultasi lebih lanjut. Oleh karena itu, Pak Ustadz, wah belinya kalau di bank syariah jauh lebih mahal tibanya berbanding kalau di konvensional. Ya, tapi Bapak Ibu sudah satu diuntungkan dengan akad itu. Akad itu akan memberikan pembeda antara ini yang pakai bunga, ini yang tidak pakai bunga, walaupun mungkin secara nominal sama atau mungkin lebih mahal di bank yang syariah. Allahu a'lam. Untuk lebih puasnya terkait dengan ini mungkin lebih tepat dikonsultasikan kepada pakarnya yang sudah terbiasa dengan hal ini. Saya sarankan kepada Pak Ridho. Ada jadwal Pak Ridho ya Pak Erwin? Iya, biasanya rutin beliau Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya Ustaz. Jadi kalau kita simpulkan jawaban Ustaz tadi Pak Poco adalah harus ada kehati-hatian kita yang pertama, yang kedua harus ada konsultasi kita jika kita belum paham dengan apa yang kita lakukan, apalagi berhubungan dengan muamalah. Nah ya, karena nanti akan berhubungan muamalah ini berhubungan dengan manusia dan berkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Yusuf Fitri ini Ustaz. Nah ini. Assalamualaikum Ustaz, katanya jual beli itu akan sah bila antara penjual dan pembeli saling ridho. Bagaimana hukum jual belinya? Terus barang yang diperjualbelikan akankah menjadi halal atau haram jika digunakan? Jadi jual beli Ustaz kan ridho. Rupanya ada salah satu pihak yang tidak ridho. Bagaimana hukum jual belinya? Dan bagaimana status barang yang diperjualbelikan itu Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kalau menurut Imam Syafi'i terjadinya akad saya beli barang Anda, saya jual barang ini, ya saya beli barang Anda, itu sudah menunjukkan keridhaan. Setelah itu terjadi ada yang rusak segala macam, itu di luar dari ini kan, di luar dari konteks lagi. Bahkan ada di kalangan ulama yang mengatakan ketika membayar di kasir, lalu di kasir memberikan struk pembayaran, itu sudah menunjukkan akad tadi itu. Saya beli, saya terima. Itu sudah terjadi. Di kalangan ulama sudah mengatakan tidak mesti dengan perkataan yang konvensional manual yang berkata penjual saya jual ya, kemudian saya beli. Bukan, tidak hanya dengan akad itu, cukup dengan apa yang menjadi orf kebiasaan kita, pakai strok, bayar di kasir, itu juga sudah menunjukkan kedua belah pihak ridho. Lalu kemudian setelah itu ada yang tidak ridho, ini di luar dari ini ya. Beda dengan yang tadi jual ikan misalnya, lalu minta tentang makan, berarti ada yang mempengaruhi supaya ia menambah. Bahkan pengaruhnya itu terkesan memaksa. Ini tidak dibenarkan. Justru dikecam di dalam ayat itu yang mengakibatkan satu pihak dizolimi, satu pihak dirugikan. Ya, terus gimana hukumnya barang yang ini kan? Ya, kalau dia ya meridhokannya, inilah halal lah. Tapi kalau tidak, tetap itu akan sesuatu yang syubhat kan? Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan hindari yang syubhat. Hindari yang syubhat. Faman waqa'a syubhat faqad waqa'al haram. Itu yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Itu barangkali untuk menjawab pertanyaan Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi pada intinya ketika kita sudah membeli dan orang sudah menjual dan kita sudah membayar, orang sudah memberikan barangnya, berarti secara akad sudah berjalan, berarti itu sudah ridho. Itu saja. Walaupun nanti di luar kalau tidak ridho dia tentu tidak dijualnya barangnya kan. Itu. Baik. Kecuali Pak Irwin, kalau memang ada penipuan. Itu tadi, kalau ada penipuan memang ini kalau ada penipuan ini memang dikecam dalam ayat kita ini kan. Misalnya ternyata itu barang KW dibilangnya original tadi kan. Iya. Walaupun sudah terjadi akad, maka berarti ada penipuan di sini. Kasarnya bisa dia tuntut ke pengadilan. Atau ya pengadilan Allah di akhirat kan. Yang dikecam dalam ayat ini wailun lil mutaffifin ya. Baik ya, mudah-mudahan dipahami oleh Ibu yang bertanya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Bu Evianti Ustaz. Ada kasus, bagaimana kalau pedagang jual beli tanpa timbangan,
konsumen belanja sesuai permintaan masing-masing saja. Misal mau beli 20.000 bisa saja antara pembeli yang sama dua belanja 20.000 tidak sama beratnya Ustaz. Jadi bagaimana itu? Apakah itu mengurangi atau menambah timbangan Ustaz? Jadi dia tidak menimbang tapi dia cukup 20.000 kan. Rupanya antara 1 dan 2 beda jumlahnya gitu kan. Tapi nominalnya 20.000. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi masalah. Ada yang tadi disebutkan pada ayat yang kedua itu wa iza kaluhum aw wazanuhum. Ada yang menakar, takaran itu ada liter Pak Irwin. Ada apa lagi tuh? Ya macam-macam, tergantung pada ya kebiasaan daerah itu kan. Ada juga yang timbangan kilo, garis gitu kan atau ons gitu kan. Nggak ada masalah terkait dengan itu. Nggak ada masalah dengan apapun. Jadi itu bisa dikaitkan dengan apa urf atau kebiasaan di suatu wilayah, di suatu kawasan itu. Ya, yang permasalahan itu gula pasir 1 plastik dibilang 1 kilogram dengan harga jual 1 kilogram. Lalu ditimbang di rumah cuma 8 garis, 8 on. Itu terjadi kecurangan. Itu penipuan. Ya, kalau dia jualnya 1 plastik, bukan saya tidak menjual 1 kilo Pak, saya jualnya per plastik. Itu selesai masalahnya. Tidak ada di situ yang dirugikan, tidak ada di situ yang disembunyikan. Saya jualnya per plastik. Kenapa? Karena saya tidak yakin ini 1 kilo atau tidak 1 kilo. Itu jauh lebih selamat. Ya, jadi orang yang membeli pun tidak merasa dikecewakan. Karena kalau dia tahu ini 1 kilo, padahal cuma 8 garis, tentu dia akan kecewa, tentu dia akan ya membuat kesimpulan keputusan seperti yang tadi, tidak akan belanja lagi di tempat ini. Ya, mau dijual per onggo, mau dijual per sukat, mau dijual per karung, itu adalah antara di minkum, saling meridhoi di antara penjual dan pembeli. Disitulah letaknya dihalalkannya jual beli itu. Iya. Itu Perwin. Iya mantap Ustaz. Jadi memang seperti itu. Yang penting ridho dan paham Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Pertanyaannya dari Bu Yulianti Padang ini, Padang Ustaz. Tadi ada yang dari kalau Pak Tukino pesisir selatan. Dari Padang ini Bu ini bertanya, bagaimana jika yang tentang hutang piutang juga Ustaz. Bagaimana jika yang berhutang adalah teman sekantor yang bertemu setiap hari, namun dia cuek saja seperti tidak pernah meminjam. Sementara kita segan pula memintanya, Ustaz. Bagaimana status hutang itu, Ustaz? Jadi kita satu kantor berhutang dengan seseorang, dia cuek saja seperti orang tidak berhutang. Kita pun meminta utang ke dia itu segan pula itu. Bagaimana status hutang itu? Silakan, Ustaz. Mau dihalalkan aja nggak tega juga ya. Iya, mau dihalalkan kita butuh, Ustaz. Kita butuh, minta kita segan. Ya. Jadi dari apa yang dikemukakan oleh ibu kita, memang berpahit-pahit di awal itulah yang disampaikan oleh ayat Quran 282 dari surah Al-Baqarah. Allah kok pakai surah-surah loh, kok ada pakai saksi-saksi, mau orang Jawa sewa mah. Bapak Ibu, kita tidak ingin persahabatan yang sudah selama ini terbina, lalu gara-gara hutang piutang itu tidak bakal lamaan hati. Lalu berujung dengan silaturahim dan sambung. Yang tadinya kita akrab, tidak kita harapkan demikian. Oleh karena itu ada pepatah Arab mengatakan, inna fis sorohah rohah. Apa saya ulangi? Pepatah Arab mengatakan, inna fis sorohah rohah. Sesungguhnya pada keterus-terangan itu ada kenyamanan. Jadi oleh karena itu memang mungkin awalnya repot, sungguh masa pakai tulis-tulis loh awak sabulan senyo gajian besok dibayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya apa yang Allah tetapkan itu sudah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah itu tahu persis kita ini produk Allah. Jadi apa yang kita butuhkan, bagaimana manusia dengan sifat-sifat karakternya, udah tahu Allah itu karena Dia yang mencipta. Maka bila ada aturan-aturan yang disebutkan dalam Quran, fakhuzuhu kata Allah, ambil. Karena apa? Itu ada unsur manfaat yang akan lebih signifikan kemanfaatannya. Tapi kalau ada larangan, jangan. Tetap juga ngeyel melakukan itu. Pasti ada kemudaratan yang akan ditimbulkan dari larangan yang dikerjakan itu. Jadi ya tidak ada solusinya Bu. Pertama ya terus terang sampaikan. Ya ini tidak lagi hati, tidak ada perasaan. Kenapa? Saya katakan kalaupun kita meninggal, Allahu a'lam gitu.
itu nggak selesai. Nggak selesai. Itu sebabnya kalau kita sudah meninggal, ahli bait, ahli waris, berdiri di depan pintu itu, Bapak Ibu yang berinteraksi selama ini dengan saudara kami ini, kakak kami ini, kalau ada salah, khilafan, apakah dapat kita maafkan? Lai. Kan begitu kata jamaah masyarakat kan. Tapi ada di ujung itu nanti ahli waris mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada hutang piutang yang terkait dengan orang tua kami itu atau udi kami, kakak kami ini, yang mungkin dalam kehidupannya belum dapat terselesaikan, mohon dengan secara tertulis dengan bukti. Begitu juga kan sekarang dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan, maka kami dari ahli waris dengan nomor telepon bla 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 akan menyelesaikan. Bu, kalau kita punya hutang piutang, mudah-mudahan mendengarkan semuanya, ya jangan disimpan dan tidak diketahui. Beritahu, tulis, catat. Itu jauh lebih memberi kenyamanan bagi yang ditinggalkan. Ya kan Pak Erwin? Iya, betul. Allahu a'lam. Artinya Bapak Ibu memang agak pelit nih, agak sedikit bagaimana itu, agak sedikit rumit tetapi perlu gitu ya. Karena kan rumit tulis memang betul Ustaz, tapi harus perlu ya. Karena nanti ahli waris minta bukti mana pula dia mau utangnya 200 juta tapi tidak ada buktinya, itu tidak mau orang bayar Ustaz. Ada kan? Iya, itu ada kan. Baik, kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Maulid ini. Assalamualaikum Ustaz, Ana Maulid dari Pasaman. Wah, ini Pasaman Barat, kampung Ustaz nih. Pasaman Barat. Bertanya ini Ustaz, apa hukumnya jika meminjam uang ke orang, misalnya 1 juta, dan yang meminjam pas mengembalikan dengan lebih Ustaz. Dan si yang meminjamkan sudah berusaha menolak uang lebih yang dikembalikan itu Ustaz. Tapi si peminjam terus memaksanya dan menerimanya lebihnya itu. Apakah itu hukumnya jatuh ke riba Ustaz? Dia ada orang minjam uang. Saya Ustaz. Baik, bagus pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau Bapak meminjamkan 1 juta, ya yang dipinjam itu 1 juta jumlahnya, di awal sudah dibilang nanti kalau kembaliinnya 1.500.000 ya, haram. Itulah yang disebut dengan riba. Ya, oleh karena itu memang kalau meminjam itu kembali lagi saya ulangi, catatlah Pak. Ya walaupun ini sekedar ini aja nih ya, kita tidak tahu umur, bilang aja gitu. Kenapa? Karena jelas kalau minjam jelas. Punya waktu, silakan punya waktu. Ya karena ini kan ada juga gini Pak Erwin, dia minjam, ada juga bagi hasil. Ya kita buatlah nyumbang bagi hasil. Jelas kalau bagi hasil, kalau dapat baginya ya dibagi hasilnya kalau berhasil. Kalau nggak berhasil yang ada rugi, ya ruginya juga harus dibagi. Begitu kalau bagi hasil tidak enak sendiri. Ya kan? Tapi kalau minjam jelas minjam. Minjamnya itu 1 juta ya kembalikan. Kalau dibilang dari awal minjam 1 juta dibayar 1.500.000, itulah yang disebut dengan riba berujung dan di awal sudah ditentukan. Lalu kalau seandainya suatu saat tetap yang 1 juta itu akan dibayar 1 juta. Oke. Dengan kebaikan yang meminjam, yang meminjam lalu dia berikan kepada Bapak. Kalau itu dikategorikan sebagai hadiah, boleh. Hadiah itu boleh diterima. Tapi kalau itu dianggap adalah sebagai ujung dari uang yang seperti riba, maka ini tidak dibolehkan. Tapi kalau memang dia ingin memberi, dia ingin bersedekah, dia ingin ya samalah ibaratnya mengajak makan, ya. Kalau dibilang ini uang rokok sekarang kan tidak bagus ya, tidak bagus. Bapak Ibu sekalian, melakukan Allah SWT, kalau itu adalah dari beda hadiah dengan itu kalau sudah terjadi kan itu berarti ya hadiah, dia bisa kategorikan hadiah, itu dibolehkan ya, tetapi tentu tidak ditekankan atau ditentukan dari awal dengan angka-angkanya sehingga tidak terjatuh dia pada riba. Itu Pak Erwin. Siap. Jadi artinya tidak ada akad di awal, itu yang penting Ustaz ya. Iya. Ya. Kalau ada akad berarti baru jatuhnya ke riba. Tapi kalau tidak ada akad berarti hadiah dari yang meminjam. Bisa saja ketika kita pinjamkan, usahanya laris, kemudian rezekinya banyak, mungkin seperti itu Ustaz. Baik, ini berikutnya Ustaz juga ada pertanyaan Ustaz. Dari Pak Elza ini. Saya pernah jualan makanan ke seorang teman. Awalnya dia berniat untuk membayar dengan transfer, tapi sudah ditunggu-tunggu tidak kunjung dibayar. Saya mau tagih rasanya segan, tapi saya baru dengar
kalau teman tersebut meninggal. Bagaimana caranya Ustaz? Jadi ada orang jualan, kita jualan ke orang, kemudian dia janji mau transfer, rupanya sebelum ditransfer dia sudah meninggal nih Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Saya Baik, relakan Pak saja atau Erwin. gimana? Iya Ustaz. Ya, ya itu tadi pertama kalau direlakan kita butuh itu kata Pak Erin tadi kan. Kalau kita relakan kita masih butuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kepada Bapak yang bertanya tadi, maka hubungi keluarga besarnya, hubungi ahli warisnya, bawa bukti-bukti pengiriman barang segala macam dan sampaikan. Itu jauh lebih tepat karena itulah yang diselesaikan. Lain ceritanya nanti ahli warisnya nggak bisa menyelesaikan. Itu budi bicara Bapak dengan ahli waris tentunya ya. Apakah jatuhnya pada hutang atau ada kerelaan atau bayar separuh, itu musyawarah antara dua belah pihak lah, ahli waris dengan Bapak yang mempunyai barang. Itu Pak Erwin. Iya, baik. Jadi artinya jika ada barang bukti silakan temui keluarganya seperti itu, ahli warisnya. Nah, kalau bisa direlakan, direlakan. Kalau kita sudah mau merelakannya. Baik, ini ada dari Pak Asrudian Putra juga, Ustaz. Ini dari Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada teman berhutang katanya pinjam nanti dibayar pas mau bayar. Tidak mau menegur kita. Gimana tuh Ustaz? Kok kita kesannya seperti dia takut dan selalu menghindar dari kita. Tapi saya ikhlas untuk sedekah. Apakah itu bisa disebut sedekah Ustaz? Jadi kita ada orang berhutang dengan kita, kemudian dia tidak mau lagi membayar, dia tidak mau menegur kita, tapi kita niatkan untuknya sedekah, Ustaz. Ikhlaskan sedekah. Apakah itu bisa disebut sedekah, Ustaz? Iya, bagus Pak Erwin. Jadi memang ini yang kita, Bapak Ibu, kalau ayat-ayat Quran tadi ada pencatatan, ada norma-norma, dan kita berjalan dengan itu sebenarnya antisipasi, preventif untuk hal-hal yang ini tidak terjadi. Nggak bersapaan lagi, nggak ini itu sebenarnya tujuannya, dan Allah Maha tahu tentang itu semuanya kan. Lalu kemudian ya Bapak Ibu, memang ada hadis Nabi yang mengatakan ada orang minjam uang kita lalu mungkin tidak terbayar sama dia. Setiap waktunya untuk dia bayar itu lalu belum ada, maka pahalanya akan mengalir terus kepada Bapak Ibu. Seperti mendepositokan, ada terus dapatnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita punya kelebihan harta dan berniat untuk melepaskan, mensedekahkannya, itu jauh lebih baik. Ya, atau mungkin ya atas kebaikan kita ya enggak usahlah sampai ke akhirat. Akan begitu Pak Erwin ya. Urusan kita di dunia enggak usahlah sampai ke akhirat. Sedekahkan itu kalau yang terbaik. Yang terbaiknya kan begitu. Cuma ya seperti yang Pak Erwin sampaikan tadi ya, kita juga butuh Pak, gitu kan. Jumlahnya enggak sedikit, ternyata besar. Ini tentu ya bukan tidak boleh juga, boleh, tapi dengan itu tadi ya sampaikan ke ahli warisnya atau mungkin ajak berbicara baik-baik ya gitu ya. Nggak bisa Ustadz, memang sudah temperamennya ini. Itulah yang kondisi-kondisi yang perlu kita bersabar ya. Kalaupun mungkin tidak bisa direct langsung ke dia, siapa yang bisa dia segani, atau bendaharawan di sekolah juga, atau mungkin kepala, atau mungkin tolong bisikkan misalnya kan. Itu kan bagian cara, termasuk itu sebenarnya nasihat, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Ada satu lagi sebenarnya Bapak-bapak dalam ayat Quran itu, saling menasihati dengan watawasau bil marhamah. Iya kan, dengan kasih sayang. Ya kadang sulit itu enggak diajar. Suatu saat kita juga mungkin pada waktunya ada kesulitan keuangan. Ya, bergilir waktu kondisi-kondisi itu dipergilirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ya, suatu kali kita ada kelebihan, di waktu yang lain mungkin kita ada kekurangan, maka ini ya kalau kita meminjam bayar gitu kan. Kalau kita tidak ada salah juga minta bantuan ke teman-teman. Allah alam itu Pak Erwin. Baik, terima kasih Ustaz. Masalah ini. Baik, ini ada juga pertanyaan dari Pak Budianto ini Ustaz. Boleh tanya lagi? Boleh, selagi ada waktu ini. Bagaimana dalam kegiatan aksi sosial, misal kita mengumpulkan dana untuk korban kemanusiaan, tapi ada potongan sebagian untuk admin atau diberikan kepada yang mencari dana. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi ada aksi sosial, tapi dananya itu juga dipotong untuk operasional untuk pencari dana itu. Ya,
Bagus Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam lembaga-lembaga charity ataupun filantropi ya, itu memang tidak, itu sudah menjadi rahasia umum untuk operasional ataupun hal-hal yang ditimbulkan ya dalam operasional dalam sebuah bantuan kemanusiaan itu juga sekian persennya diambil dari dana kemanusiaan itu. Oleh karena itu perlu dikomunikasikan dengan baik antara amil atau pelaksana atau filantropi tersebut atau lembaga charity tersebut terhadap para penyumbang, para pendonasi, para donatur. Harus dijelaskan. Atau mungkin yang lebih selamat sebenarnya kalau ada supporting system dari pihak luar yang khusus untuk operasional. Tidak lagi jadi ketika ada misalnya bantuan kemanusiaan, itu murni memang dari masyarakat itu untuk yang langsung kepada bantuan sosial. Bagaimana dengan bensinnya, bagaimana dengan pembawaannya, bagaimana dengan personal-personal yang akan bertugas. Itu kalau ada ada supporting system lembaga tertentu yang khusus mengcover itu, tentu jauh lebih bagus. Tentu jauh lebih bagus sehingga niat dari penyumbang itu 100% adalah disampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya perlu dana operasional dan itu terambil dari itu perlu dikomunikasikan. Kenapa? Itu masuk dari innal mu'minina fi syurutihim. Hadis Nabi yang mengatakan sesungguhnya orang beriman itu tergantung pada perjanjian mereka. Sampaikan. Kalau dia ridho ya lanjut gitu kan. Allah alam itu Pak Erwin. Baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Ini ada pertanyaan, tetapi pertanyaan yang berhubungan dengan muamalah atau jual beli ataupun riba nanti akan kita kupas dengan Ustaz Ridho. Jadi momen kita nanti untuk mengupasnya dengan Ustaz Ridho mengenai riba ya, riba, jual beli yang halal dan haram dan sebagainya itu. Baik Ustaz, sudah lebih dari 1,5 jam, hampir 1,5 jam kita berdiskusi mengenai tadabbur surat Al-Mutaffifin baru ayat 1 sampai 5. Baik, silakan di akhiri Ustaz. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat enak dan indah sekali dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayatnya ini adalah sebagai hidangan-hidangan Allah. Dan apabila kita menikmati hidangan-hidangan Allah ini, tentunya di dalamnya ada tuntunan-tuntunan, di dalamnya ada arahan-arahan yang baginda Nabi menyebutkan bila kita menjalani kehidupan ini dengan arahan-arahan dan tuntunan itu, jaminannya selamat. Tidak hanya di dunia, tetapi juga selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi terus oleh Allah kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk selalu mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan dengan ikut terus pengajian seperti ini, hidayah Allah semakin bertambah dan insya Allah semakin dekat kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Pak Erwin yang bisa dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah dengarkan tafsir surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 5 dan alhamdulillah kita sudah banyak menyerap dan mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup agenda kita pada malam hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu jangan lupa agenda kita Jumat depan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويل للمطففين